Jadi kalau mau manggil saksi mungkin surat nggak ditandatanganin. Sama? Iya, oleh yang Deputi. yang mesti menandatangani itu lah bang. Siapa yang mesti tanda tangan? Masa lo nggak tahu, orang dalam lo gila aja lo. Jangan nanya gue kan bukan orang dalam. Ada kan kelemahan-kelemahan? Ada, pasti ada bang. Bahwa ada penyidik atau penyelidik main sama orang di lapangan, ada juga kan? Ya itu kan bukti ada satu. Gue sih nemuin ya. Nah, ya, itu ada bang, itu pasti ada. Jadi tuduhan orang bahwa orang-orang inilah orang-orang Taliban yang Taliban Islam maupun Taliban Kristen, Katolik, ya kan? Saya juga bingung bang, karena tuduhan itu kan nggak berdasar bang. Itu kan berawal dari cuitan seseorang, akhirnya dimakan oleh buzzer-buzzer dan akhirnya termakan oleh masyarakat. Karena pada intinya kita bekerja itu kan atas pengetahuan direktur bang. Kita kerja itu memanggil saksi aja direktur tanda tangan bang, gitu kan? Mau geledah deputi tanda tangan. Halo orang-orang baik, kita ketemu lagi di Knalpot. Karena ini acara Knalpot, maka sponsor kita adalah pedagang pot. Nah, ini pedagang pot. Nih kan, nama potnya, pedagangnya Potland Indonesia. Kalian bisa cari di IG. Outlet mereka ada di Geraha Bintaro. Ini dibayar pakai sate kambing. Dan janji-janji manis konsumsi lainnya yang kita belum terima, tapi nggak apa-apa, ini bantu teman. Kalau kamu juga mau iklan di tempat kita bisa ya, Om Tio ya. Gue lagi nanya nih sama produser gue, bisa ya? Ini saya buka YouTube untuk berbagi ruang bersama-sama, terutama rakyat bantu rakyat. Oke? Nah kita lanjut lagi sekarang. Tino, wede. Nama lengkap? March Valentino. March Valentino. Valentino bulan Maret. Yes. Lahir bulan Maret ya? Bulan Maret bang. Tino ini satu di antara cover boy yang mau disingkirkan oleh pimpinan KPK, ya kan? Beredar nih pernyataan. Ini sebetulnya Firly Bahuri boneka. Ada agenda setting di belakang ini semua. Lu yakin sama itu? Waduh, kalau agenda setting nggak tahu ya bang ya. Kalau saya merasa sebagai kroco mumet bang. Kroco mumet. Jadi bagus nih selalu. Kroco mumet bang. Jadi di situ apa yang diperintahkan kami kerjakan. Oke. Udah berapa tahun kerja di KPK? Mulai gabung dari 2007 bang. 2007 berarti udah sekitar 15 tahun, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun ya. Sekarang di bagian apa? Penyidikan. Penyidikan. Ngurusin kasus apa aja? Yang terakhir sih Gubernur Sulsel, sebelumnya itu Saiful Ilah, sebelumnya lagi Saiful Ilah itu apa? Ini apa? Bupati mana tuh? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Terus sebelumnya lagi apa lagi? Banyak juga sih bang. Ada catatannya sih bang, kamu lihat? Buka dong. Itu orang partai semua tuh ya? Nggak semua bang. Jadi ada yang partai, ada yang swasta. Nih, bentar. Udah bikin catatannya dia? Udah bikin catatan bang. CV. Ada Gubernur Sulsel, Bupati Sidoarjo, terus Perindo dulu, bukan partai Perindo ya, Perikanan Indonesia, Risyanto Suwanda. Ada Bupati Solok, Wali Kota Dumai, Gubernur Zola dan kawan-kawan. Angelina Sondak nggak dulu? Enggak. Gue mau nanya Angelina Sondak gimana orangnya? Aduh, mana bang ya? Ini ngomong apa ini bang? Kasusnya atau terus apa lagi? Gubernur Bengkulu, Bupati Klaten, Bupati Tanggamus, Suap DPR Komisi 5. Wah, lu susah lo ke daerah-daerah lu. Banyak orang daerah lu sikat. Bener bang. Iya, terus ya, kita kan menjalankan tugas bang. Ada daerah itu nggak? Daerah mana tuh? Mana bang? Istrinya Firly Bahuri orang mana? Daerah mana? Magetan. Magetan. Nggak ada kasus Magetan ya? Belum ada. Nggak ada. Terus apa lagi? Terus Bupati Muba, Rumah Sakit Unut, terus apa lagi? Martin Diratome, Bupati Klaten. Wah, lu penyidik ini ya, penyidik sejati lu ya? Gitu ya? Itu biasanya kerja penyidikan tuh gimana sih? Pada intinya bang, kita mengumpul di KPK yang di KPK. Nah, kalau kita analogikan di restoran ya bang, penyelidik itu bang, mereka mencari bahan. Bahan, misalnya mau bikin sayur, cari bahan kangkung, bahan bayam, itu apalagi bawang segala macam disediakan gitu bang. Nah terus bang, kami ini
Di Lu mana masak nasi goreng buat Firly? belum bang. Jadi penyidik itu bang, kita yang meramu bang itu bang. Kita meramu itu makanan. Meramu makanan. Supaya jadi barang jadi. Supaya jadi barang jadi. Diambil sama JPU. Nah, JPU itu pelayan istilahnya bang. Ini ditampilkan ke pengadilan. Oke. Itu kan kasih ke customer bang ya. Iya. Jadi kita tuh bang yang meramu seberapa enak makanan kita bang. Bayam kah, nasi goreng kah, kita tuh yang meramu bang. Porsinya harus cocok. Porsi harus cocok. Terkadang memang bahan itu nggak lengkap yang diberikan oleh penyelidik bang. Jadi kami harus cari lagi gitu kan. Oke. Wah ini kurang cabai nih, wah cari cabai lagi gitu bang. Oke. Nah, itu semua itu lu kerjain sendiri atau lu sebenarnya ada timnya, pimpinan tahu, bagian ini tahu, segala gitu. macam. Untuk kegiatan bang, pada intinya di penyidikan tuh bang, kita bekerja berdasarkan surat. Baik itu surat perintah penyidikan, surat tugas, segala Itu macam. artinya ada level-level struktural atasan-atasan. Ada bang. Jadi baik di zaman Firly maupun di zaman-zaman sebelumnya. sama. Oke. Jadi kita tuh kalau kerja bang, itu atas pengetahuan direktur bang. Nah sekarang gini, lu kerja begitu banyak kasus. Kasus-kasus itu kan dijadikan catatan keberhasilan KPK kan? Betul nggak? Kurang lebih begitu bang. Termasuk sampai zamannya Firly Bahuri dan kawan-kawan. Kan nggak fair dong, lu mengerjakan banyak hal yang dianggap sebagai capaian buat KPK, tapi kenapa pimpinan-pimpinan KPK-nya justru malah nyingkirin lu? Kalau itu bang, Apa lu pernah ngomong muncrat depan Firly? oke itu bang, saya juga kurang begitu paham ya. Di satu sisi kita Muka lu orang baik-baik lagi. Di satu sisi kita ngerjain tugas bang, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, dengan undang-undang, atas pengetahuan atasan. Dan juga kita kan ada dewan pengawas bang, kita mau apa-apa juga diawasin gitu kan. Terus ada kontrol lagi dari masyarakat, dari pengacara, dari tersangka, dari saksi gitu bang. Tapi di sisi lain kita disuruh ngisi TWK ini bang, tes wawasan kebangsaan yang mungkin Bang Haris dan teman-teman udah tahu kan isinya kayak gimana gitu untuk menilai. Iya, itu udah dibahas banyak. Nilai kebangsaan itu bang ternyata cuma segitu doang bang, dibandingkan dengan. Itu bukan nilai kebangsaan lah itu. Itu yang mau nyingkirin lo. Tapi di zamannya Firly Bahuri dan kawan-kawan, Gufron, Nawawi, semua segala macam. Lo merasa kerja penyidikan lo berbeda nggak dibandingin zaman-zaman sebelumnya? Jadi gini bang, kalau misalnya dibandingkan dengan pimpinan-pimpinan sebelumnya, tentunya ada perbedaan bang. Oke, di mana aja perbedaan? Jadi kalau di yang sebelum-sebelumnya bang ya, itu ada istilahnya pimpinan tuh lebih care kepada pegawai bang, kepada penyidik, kepada penyelidik gitu. Terkadang beberapa nambah rumah dibeliin. Nggak juga sih bang. Enggak ya? Jadi bukan maksudnya intervensi, tapi menanyakan gitu bang. Kalau mau turun ke bawah ngobrol dengan pegawai segala macam, dan itu jarang kita dapatkan. Sekarang ini jarang bang. Sekarang juga kan di KPK. Kemana emang? Gufron kemana dia? Entahlah bang. Jadi nggak pernah ngobrol sama Gufron? Saya bang sebagai penyidik itu bertemu dengan pimpinan biasa dalam rapat expose saja bang. Kalau lain-lain itu? Lain-lain enggak. Jadi kita tuh Lili? Enggak juga. Enggak. Terus si Alex? Jarang. Alex kan juga bagian dari pimpinan yang lain. Iya bener bang. Tapi di zaman yang dulu dia nggak ngobrol sama orang juga? Kalau sama saya enggak bang. Tapi yang lu lihat sama pegawai yang lain ngobrol? Itu juga saya nggak tahu bang ya. Sibuk soalnya. Oke. Sekarang pun nggak berubah ya? Kayaknya begitu. Iya. Oke. Kalau siapa lagi? Nawawi? Enggak juga bang. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi nggak ada yang berbeda tuh dari soal engagement informal, menanyakan kesulitan kerja apa segala macam. Kurang lebih gitu. Jadi apa lagi masalahnya mereka itu yang berbeda dengan pimpinan yang dulu? Kalau ada yang berewok nggak kayak Abraham Samad? Nggak ada. Nggak ada ya? Kayak bang ya berewok ya. Oh ya, gue juga ada. Nggak ada ya? Nggak ada bang. Gitu. Jadi kalau misalkan tingkat sebetulnya bang hubungan interpersonal tuh kami rasakan agak berjarak hari ini. Agak berjarak. Gitu, jadi itu juga merepresentasikan bagaimana cara mereka melihat kasus nggak? Visi terhadap sebuah kasus dalam penanganan kasus. Lo merasa ada yang berbeda juga nggak? Nggak tahu juga bang ya. Soalnya begini, sorry gue potong lagi. Lagi rapat kan kalau lagi rapat penentuan kasus kan nggak cuma lu penyidik atau penyelidik penyidik, tapi juga ada pimpinan kan? Benar. Nah mereka itu punya kontribusi yang signifikan nggak supaya kasus ini jalan, atau sebaliknya mereka justru bagian dari polisi tidur?
Jadi Bang, kalau misalkan awal nih Bang, misal kita diskusi dari awal nih Bang. Pada waktu ada sebuah kasus, taruh ada OTT Bang. OTT yang paling gampang ya Bang. OTT itu nanti akan ada expose. Ada penyelidik, penyidik, penuntut, beserta direkturnya Bang. Kemudian ada pimpinan. Kadang-kadang juga ada jubir atau humas. Mereka akan ikut. Ali Fikri. Dan baik itu Ali Fikri gue lihat. Baik ya? Baik. Dia nggak dipecat? Nggak dipecat? Nggak Bang. Oh, dia udah PNS. Beliau sudah jaksa Bang. Aman lah dia. Jadi pada waktu itu dari penyelidik timnya Bang, mereka akan melakukan expose. Ini kronologi seperti apa, terus diceritakan pihak-pihaknya siapa aja, perannya apa aja, dan setelah itu mereka sampaikan ini kira-kira orang-orang ini terlibat segini dalam. Nah, dijabarkan tuh Bang, kalau unsur pasal Bang ya, unsurnya apa aja, terpenuhi apa enggak, alat buktinya apa nih yang sudah didapatkan gitu. Kalau enggak barang bukti lah gitu, apa aja gitu kan. Nah, penyelidik menyampaikan. Nah, terus penyidik tuh Bang menanyakan, ini cukup nggak? Itu cukup nggak? Yang ini ada nggak barang ini? Ini ada nggak? Terutama yang terpenting tuh Bang motif. Terus ada juga misalkan unsur berbuat tidak berbuat melakukan sesuatu Bang. Terus ini apakah administrasi atau pidana? Biasa langsung pidana sih Bang, udah ketahuan gitu Bang. Terus JPU juga menyampaikan. Nah, adalah tanggapan dari pimpinan Bang. Terkadang tanggapan pimpinan tuh suka tidak nyambung. Terkadang. Misalnya? Nah, kita makan jam berapa nih? Gitu. Misalnya nanya, ini saksi nanti diperiksa jangan banyak-banyak ya. Ini gini ya gitu. Terus ini kalau dibilang jangan periksa saksi banyak-banyak, ada penjelasan nggak kenapa saksinya banyak? Misalnya makan duit negara atau apa? Ya salah satunya itu Bang. Jadi Bang, ngapain sih periksa saksi banyak-banyak, toh yang dihadirkan di sidang cuma segini gitu kan. Tapi kan terkadang kita tuh meriksa saksi ini, untuk dapatkan saksi ini, untuk dapatkan saksi ini, dapat saksi ini, dan nah, ini nggak bisa langsung, dan akhirnya dapat deng gitu loh. Ini intinya gitu. Yang dihadirkan akhirnya yang ini Bang. Terus lo sampein nggak? Enggak. Karena itu buang-buang waktu Bang. Kita kan berbaca dengan waktu. Tapi kenapa masih dipecat juga tuh? Ya, entahlah Bang. Udah banyak-banyak begini. Jadi kadang-kadang kita ini udah dapat nih intinya gitu. Kita pengen segera selesaikan rapat itu, langsung kerja Bang. Kan kita ada batasan waktu untuk... Pernah nggak ada yang ekstrim sampai nggak usah dilanjutkan nih? Kalau saya secara pribadi Bang, saya nggak tahu teman-teman dari Satgas ini Bang ya. Itu alhamdulillah nggak ada sampai kayak gitu sih Bang. Bentuk-bentuk hambatan mereka ke lo dalam menangani kasus apa? Kalau dari Satgas saya Bang, belum ada Bang. Itu yang saya rasakan ya. Karena kan nggak mungkin Bang dari pimpinan langsung ke penyidik Bang. Enggak, jadi di rapat itu nggak mungkin ya? Enggak. Karena ada minutnya itu ya? Iya ada. Ada catatan meetingnya iya, ya? Ada. Sekali lagi tuh ya, teman-teman ya. Ini penting tuh. Catatan-catatan rapat penanganan kasus di gelar perkara itu ya. Gelar perkara penanganan kasus itu ya, atau kasus tuh. Itu akan jadi bukti yang penting tuh ya, untuk melihat siapa penyidik yang baik dan siapa penyidik yang tidak baik, siapa penyelidik yang baik dan siapa penyelidik yang tidak baik, ya kan? Kalau memang dirasakan penting, buka aja, bikin tim khusus. Setuju nggak lu sama gue? Bisa sih Bang. Bisa ya? Bisa. Lo nggak jawab pertanyaan gue, setuju apa enggak? Ya kan? Tapi lawyer-lawyernya para koruptor bakal seneng tuh sama ide gue, ya kan? Oke, nah terus jadi bentuk-bentuk hambatan di luar rapat? Barangkali begitu Bang. Kalau yang saya dengar Bang, yang saya dengar ya Bang ya, dalam beberapa kesempatan gitu dari teman lain Bang. Jadi kalau mau manggil saksi mungkin surat nggak ditandatanganin. Sama? Iya, oleh yang deputi. Yang mesti menandatangani itu lah Bang. Siapa yang mesti tanda tangan? Pasti lo nggak tahu, orang dalam lo gila aja lo. Jangan nanya gue kan bukan orang dalam. Deputi. Jadi biasanya kalau untuk pemanggilan saksi itu dari direktur. Direktur. Jadi pimpinan, deputi, direktur. Setiap deputi punya beberapa direktur. Iya. Direktur membawahi penyidik. Gitu. Itu. Jadi tuduhan orang bahwa orang-orang inilah orang-orang Taliban yang Taliban Islam maupun Taliban Kristen, Katolik, ya kan, yang suka nggak bisa diganggu-gugat di dalam proses segala macam tuh gimana sih itu gambarannya? Saya juga bingung Bang, karena tuduhan itu kan nggak berdasar Bang. Itu kan berawal dari cuitan seseorang, akhirnya dimakan oleh buzzer-buzzer, dan akhirnya termakan oleh masyarakat. Karena pada intinya kita bekerja tuh kan
atas pengetahuan direktur, Bang. Kita kerja itu memanggil saksi aja direktur tanda tangan, Bang. Gitu kan. Mau geledah deputi tanda tangan. Jadi kalau misalkan deputi nggak tanda tangan, kita nggak bisa geledah. Gitu kan. Mau melakukan apa, misalkan penyadapan, wah itu lebih tinggi lagi, Bang, prosedurnya, Bang. Sampai pimpinan? Sampai pimpinan. Jadi kalau misalkan dibilang, ini ada penyidik yang nggak bisa diatur, lo gimana kita kerja berdasarkan surat kan? Mau manggil saksi, mau melakukan kegiatan ini itu, atas Jadi sebetulnya malah justru di KPK ini lebih prosedural dibandingkan tempat-tempat lain ya? Tempat lain saya nggak tahu pasti ya, Bang ya? Nggak, tapi ya biar gua aja yang ngomong. Oke. Kalau dengar cerita lu kan gue juga punya pengalaman sebagai lawyer Iya. berurusan ngadepin beberapa kantor-kantor yang lain gitu. Sebenarnya mereka jauh lebih bypass, nerobos gitu. Iya. Kalian lebih prosedural. Nah, gue cuma mau cari tahu tempat dari ada sekelompok orang yang bisa sekelompok orang yang bisa memaksakan kehendaknya. Itu maksa kehendaknya itu di mana? Iya, itulah, Bang. Jadi yang saya bingung terkadang orang-orang itu kan bicara memaksakan kehendak, nggak bisa diatur. Sebetulnya yang memaksakan kehendak itu seperti apa? Mereka pun nggak bisa menjelaskan, Bang. Karena kita sebagai penyidik, Bang, kita bekerja berdasarkan alat bukti, kan. Kalau misalkan nggak ada, nih, kita nahan orang, Bang. Punya batas waktu, 20, 40, 60, 60. Kita ngapain buang-buang resource, tenaga, waktu, biaya, untuk melakukan sesuatu yang nggak penting itu. Kita pasti punya prioritas. Segala prioritas itu kita tuangkan ke rencana penyidikan, rendik, dan itu diketahui oleh struktural, Bang. Kita mau melakukan ini, direktur harus tahu, deputi juga harus tahu. Nah, kita mau melakukan sesuatu, itu kita memang persisten, Bang. Mau nyari alat bukti, nyari saksi gitu kan. Kita memang mesti ngotot. Kenapa? Kalau nggak ngotot itu, ya pasti nggak kekejar waktunya, Bang. Iya, benar. Kita nyari alat bukti kan kayak orang, bukan kayak apa ya, nyari belanja di toko swalayan, enggak. Tempatnya jauh-jauh, barangnya kadang nggak jelas. Kadang kita juga nggak tahu apa yang mesti kita cari gitu. Lu sebagai penyidik pernah akhirnya nemuin jin supaya dapat bukti gitu? Enggak ya. Enggak ya? Gua kan kemarin lagi rame tuh babi ngepet, tapi sekarang. Enggak, terus gini. Gua mau nanya soal tadi tuh. Jadi peran-peran menghadang kasus itu bukan di rapat. Bukan, Bang. Nah, terus modusnya gimana tuh? Ya, saya kurang tahu karena saya kan belum pernah. Kan lo kerja nih nemuin kasus, tiba-tiba nggak jalan-jalan, nggak ditanda tangan surat. Itu cerita teman-teman, Bang. Kalau saya alhamdulillah. Iya, teman-teman cerita ke lu gimana? Iya, kayak begitu, Bang. Ya kayak begitu. Jadi apa namanya, dengar dari teman, manggil ini nggak ditandatangani, manggil itu nggak ditandatangani gitu kan. Jadi ya. Belakangan sering tuh kayak gitu ya? Iya. Pulpennya habis apa? Ya mungkin apa ya, Bang ya. Dan harusnya deputi direktur itu harusnya standby person kan di office, di kantor. Harus standby kan? Iya. Tapi mereka nggak mau tanda tangan. Saya nggak tahu, Bang, apa mungkin keselip atau mungkin sengaja ditinggal. Atau kalian nulisnya pakai bahasa Rusia. Barangkali ya, Bang. Mereka nggak ngerti. Tapi itu ada kejadian-kejadian kayak begitu ya. Ada. Dan itu ada dampaknya ya? Mau jelas sih, Bang. Kalau dampaknya misalnya orangnya jadi kabur. Iya, salah satunya. Atau misalnya mengulangi kejahatannya. Jadi kalau misalkan kita telat melakukan sesuatu, Bang, taruhlah penggeledahan, Bang. Berarti kan kita memberikan mereka kesempatan, waktu untuk bersih-bersih. Catatan lo dalam kasus Nurdin Abdullah nih yang terakhir, kan lo ikut kan? Lo sampai ke Makassar juga? Iya. Makan coto? Nggak sempet, Bang. Wah sih, bener nih, penyidik bener nih, ya kan? Jadi orang-orang di Makassar, tolong kirimin coto Makassar ke dia. Yang dekat pelabuhan enak tuh. Nah, hambatan-hambatan apa yang terjadi di kasus Nurdin Abdullah? Alhamdulillah sih, Bang, kalau di kasus Nurdin Abdullah lancar-lancar, Bang ya. Itu lancar memang. Jadi paling hambatan kemarin ya sifatnya epidemik aja, Bang. Nggak yang di dalam dari dalam KPK sendiri? Nggak ada, Bang. Kalau Nurdin Abdullah lancar. Takut lo. Beneran, Bang. Lo masih berharap direkrut materi. Beneran, Bang. Kalau Nurdin Abdullah lancar. Makanya saya bilang kan, kasus yang saya tangani ini, Bang ya, kebanyakan kasus-kasus luar kota. Yang sebetulnya pusat perhatian itu cuma sifatnya lokal. Dan nggak terlalu politis. Jadi saya punya teman bilang ini, emang enakan ngerjain kasus itu yang sifatnya lokal, wali kota, bupati, yang nggak terlalu terseret arus kekuasaan pusat. Begitu terseret pusat gitu kan, itu hambatan, tekanan, atau mungkin pengaruh-pengaruh itu mesti ada. Tapi kan orang yang punya kasus pasti cari titik
backup di tingkatan pusat. Terlalu jauh, Bang. Ya memang terlalu jauh, tapi itu cost production-nya mereka yang mereka pasti kerjakan. Gitu ya. Saya pertanyaan gue begini deh, terakhir nih, ya kan? Kenapa lu sampai disingkirin? Salah gaul? Tadi salah ngomong sama Philip pakai muncrat? Itulah Bang, yang saya juga bingung Bang, begitu tahu. Jadi waktu sebelum Lebaran dapat lagi beli baju Iya, buat lu pada ngeganggu kita-kita aja. Begitu udah mau Lebaran tiba-tiba rame nih isu 75. Lagi beli baju Lebaran buat anak Bang ya. Dapat kabar dari senior. No. Senior SD apa? Iya, senior di ini di penyidikan di KPK. No. Gimana masa depan? Gimana Bang? Dia langsung bilang, nama lu masuk. Iya nggak lolos. Langsung Bang, moodnya hilang ciu gitu. Aduh. Waktu mood lu hilang itu, moodnya hilang karena lu nggak jadi ASN, atau lu hilang karir di KPK, atau lu kehilangan apa maksudnya? Lu merasa nggak dihargai? Yang mana? Semua Bang. Kalau Abang lu ambil semua aja. Bang, Abang bayangin gini Bang. Iya, gua paham. Cuma maksud gua lu ambil gampangnya aja semuanya. Jadi gini Bang, kita kan semua tahu Bang, konsekuensi nggak lulus itu Bang, sama dengan dipecat. Iya. Ya itu penghinaan. Itu jadi konsekuensinya. Jadi kalau Abang pernah nonton film The Shooter nggak Bang? Mark Wahlberg Bang. Tahu nggak ceritanya? Enggak, gua nonton agak bonar. Jadi gini Bang, Mark Wahlberg tuh ceritanya tentara Amerika, ya kan? Dia diutus sama bosnya di Amerika gitu kan untuk melakukan recon. Dia tuh dari bukit bersama temannya Doni. Dia tuh ngawal. Lo ya? Dia ngawal Bang, konvoi Amerika yang mau melarikan diri. Dia tembak-tembakin itu Bang, yang ngikutin konvoi itu Bang, diamankan itu. Terus ternyata datang konvoi penjahat lain ceritanya. Dilapor ke pusat. Bos, ini banyak konvoi nih, kita butuh bantuan. Dari pusat, udah biarin aja, biarin. Terus datanglah ternyata penjahat itu Bang, antagonisnya itu bawa helikopter tempur. Ceritanya dengan gaya Hollywood kayak Bang. Cerita film naik helikopter. Nggak ada maksud Bang. Arahnya ke situ. Enggak ada maksud. Tujuannya. Jadi Bang, di situ Bang, temannya Mark Wahlberg, namanya Doni, ceritanya mati Bang, ditembak sama helikopter. Tapi si Mark Wahlberg ini secara heroik gitu, bisa menembak rotor helikopter tuh. Akhirnya selamat Bang. Yang saya lihat Bang di sini Bang, ini ada lembaga mengutus pegawainya Bang untuk ikutan tes Bang. Bilangnya aman, nggak ada konsekuensi Bang. Iya. Ya kan? Ternyata kita kayak dijebak. Kita nggak tahu tesnya seperti apa, konsekuensinya apa. Iya, lo dijebak, presiden aja dicuekin. Nah, iya Bang, jadi kita tuh kayak disorong gitu kan, dan kemudian ditinggal. Sama seperti kejadian di film itu Bang. Kita diutus dalam sebuah misi, tapi ditinggal sama poskonya. Untuk dibantai malah. Untuk dibantai gitu kan. Jadi, saya lihat bahwa teman-teman nih, mungkin termasuk saya gitu kan, jadi kok begini ya, kita diperlakukan oleh negara seperti dikhianati Bang. Mungkin nggak negara Bang ya, tapi ada representasi negara lah. Justru mengkhianati. Iya. Sebenarnya kalian ini korban pelanggaran HAM. Oh gitu Bang ya? Jadi ASN itu banyak, kan orang suka melihat bahwa pelanggaran HAM itu bahwa negara lewat aparaturnya melakukan pelanggaran tindakan yang berakibat hilangnya hak warga negara. Tapi sebenarnya di dalam negara itu sendiri, para ASN juga bisa jadi korban pelanggaran HAM, karena relasinya pelanggaran HAM itu kan misalnya begini, antara orang yang harus dilindungi dengan yang si pelindungnya. Nah, kalian ini sebenarnya bagian dari negara, vis a vis dengan si warga negara kan. Nah, itu yang biasa terjadi, yang kita suka, kalau ada peristiwa-peristiwa itu bisa kita bilang sebagai pelanggaran HAM. Tetapi di dalam lingkaran negara sendiri ada para ASN yang ada di lapis-lapis yang harusnya dilindungi oleh petinggi-petingginya. Jadi pejabat-pejabat itu yang harus membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan supaya negara bisa bekerja dengan baik. Gitu. Nah itu juga masuk konsep kayak begitu. Itu diakui dalam hukum HAM, itu bisa dilihat dengan perspektif seperti itu. Oke, pesan lo apa buat Gufron?
Kenapa Gufron? Nanti satu-satu kita Kenapa tanya. Pak Gufron? Hah? Kenapa Pak Gufron? Nanti abis ini kita ke Alex. Oh gitu, siap. Masih banyak, Bro. Jadi pada intinya sih gini Bang. Gufron, khusus Oh, Gufron. iya, siap. Kepada siapapun gitu, bahwa ini kan kita melihat bahwa mungkin secara mikro, ini kelihatan cuma 75 orang atau mungkin mengerucut lagi 54 orang yang terdampak gitu. Tapi sebenarnya 51. Tapi sebetulnya ini yang terdampak adalah perjuangan pemberantasan korupsi ini, Bang. Okay. Dimana pada saat itu seperti Mark Wahlberg gitu kan, dia dihianati oleh negaranya, Bang. Padahal dia punya misi untuk melindungi gitu, Bang. Tapi menurut lo, sorry gue potong, KPK itu ada kan kelemahan-kelemahan? Ada, pasti ada, Bang. Bahwa ada penyidik atau penyelidik main sama orang di lapangan, ada juga kan? Ya itu kan bukti ada satu. Gue sih nemuin ya. Nah, ya, itu ada, Bang. Itu pasti ada. Jadi memang nggak serta-merta. Tapi salah sasaran kan? Artinya salah metode. Barangkali begitu. Enggak, gini opini gue nih ya. Gue ketemu tuh beberapa nama, orang suka nelpon, ya kadang-kadang sebulan tuh sekali ada kasih info apa segala macam. Ya mungkin dia tahu bahwa gue punya temen orang KPK gitu ya. Kasih tahu tuh nih si ini punya jabatan lagi ya. Gue nggak perlu sebutin lah. Ini nelpon si ini atau gue sendiri nih, gue lagi nanganin satu kasus yang ada urusan soal tanah lah gitu. Terus ada pejabat KPK yang nelpon ke pejabat soal tanahnya gitu. Dalam rangka mau kasih tahu nih backingan gue nih gitu-gitu. Iya. Si musuh gue atau orang yang lagi gue urus kasus yang ngelawan dia gitu. Nah artinya begini, gue mau bilang, ini juga buat temen-temen ya. Dalam KPK ada masalah. Tetapi dan masalah itu melekat pada sejumlah orang. Tapi justru metode yang digunakan dan orang-orang yang kena akibat atau dampak buruk dari metode tersebut justru salah semua nih, ya kan? Gitu. Dan kita nggak bicarakan soal ya setiap orang pasti punya kesalahan. Kalau dalam bahasa agama setiap orang punya dosa, nggak sempurna gitu. Tapi kan ketidaksempurnaan itu tidak ada kaitannya dengan tugas-tugasnya sebagai pekerja di KPK. Betul nggak? Iya. Lu nggak paham nggak sih gua ngomong? Iya, Bang. Bang, mata saya kosong ya, Bang? Iya. Takutnya lu lagi mikirin SK lu apa gimana? Tapi kira-kira begitu. Oke, sekarang buat Alex, Lili apa? Satu-satu nih, Bang. Kali aja lu punya sebetulnya lu punya back mind lu yang Jadi gini. kalau cerita-cerita Bang ya, bahwa dari 50, 70 itu Bang, mereka punya keluarga, termasuk saya Bang. Punya bapak, ibu, anak. Ya, gue pernah ngobrol juga sama orang-orang yang kita tanggung gitu. Bukan maksudnya untuk menyebutkan kebaikan Bang, tapi kita memang punya tanggung jawab. Dengan berakhirnya kita di KPK itu berarti kan juga secara otomatis nggak ada pekerjaan. Misalkan soal HAM lagi? Soal HAM lagi Bang. Hak atas pekerjaan. Nah iya. Jadi mesti Jokowi mencipta negara ya. Kalau Jokowi nggak ngambil tindakan tegas, Jokowi sedang membiarkan adanya pelanggaran hak atas pekerjaan. Bisa. Tapi dari situ Bang, kita ngelihat Bang, kan nggak semuanya penyidik Bang. Dari semua direktorat hampir semua ada, bahkan sampai pramusaji, driver. Ada, kenapa? Konon katanya ada pramusaji Bang, ada driver dari security yang kena TWK ini dan calon dipecat Bang. Bayangkan kalau misalkan mereka merasa sebagai orang terzolimi, dan mereka memang orang terzolimi nih Bang. Iya. Ya kan, orang terzolimi ya. Dan orang terzolimi itu mungkin yang dilupakan oleh pimpinan atau pemegang kebijakan Bang. Doa mereka Bang. Oh itu lebih dekat. Bang. Iya. Nggak ada hijab. Mereka lebih. Lu juga terzolimi Bos. Lu doain lah gua juga. Ya. Jadi kalau di film The Shooter itu Bang, dengan heroiknya Mark Wahlberg tuh bisa ngejar tuh Bang siapa yang mengkhianati dia Bang sampai mati semua. Tapi di dunia nyata kan nggak kayak gitu Bang. Dia berdoa nggak? Hah? Kenapa? Mungkin ini ya hatinya dia itu. Oh iya. Nah cuma kan kalau di dunia nyata kayak gini Bang, kita nggak mampu Bang membalas seperti itu karena kita nggak tahu juga siapa yang bermain. Bisa, cuman lu diam-diam aja, lu nggak mau cerita lu. Tapi yang perlu dipastikan adalah doa-doa orang terzalimi dia yang pasti nyampe Bang. Sekarang gue mau nanya sama lu. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Oke ya. Ini gue pernah nanya pertanyaan kayak gini serupa ke Usman Hamid. Tahu Usman Hamid nggak lu? Tahu Bang.
Usman Hamid waktu dia mau jadi ketua senat. Kita kan lu satu fakultas. Udah ya lama kan? banget dong, Bang. Enggak, baru 2 tahun lalu. Ya kan? Senat apa nih? Fakultas Hukum. Nah, ini kan gue nanya lagi sama lu nih. Kalau lu lagi di tengah hutan di atas gunung, lu sendirian, tengah malam, ya kan? Rintik-rintik lah, belum hujan lebat, rintik-rintik. Kira-kira masih bulan Agustus lah, hujannya dikit-dikit. Nah, gitu. iya. Lu ketemu Firly. Dalam situasi kayak gini nih, lu ceritanya jadi Sohokji, lu naik gunung gitu ya kan? Ya, Sohokji. Oke? Iya, Bang. Terus sampai di atas gunung itu lu ketemu Firly. Bahuri, Firly Bahuri, ketua KPK. Ya. Ya kan? Ketemu dia. Tapi di saat bersamaan ada singa lapar. Apa yang akan lo lakukan? Naik pohon lah, Bang. Lu cuekin Firly. Iya, kita menyelamatkan diri masing. Begitu ya? Iya, Bang. Lah, Bang, analoginya gitu sih, kagak enak. Iya. Gitu ya? Jadi lo cari pohon. Iya, Bang, naik pohon, Bang. Bisa lo naik pohon? Bisa, Bang. Firly kan agak gemuk badannya sekarang. Lu nggak kesian dia dimakan singa? Iya, safe. Lu maksudnya lu mau naik pohon, mau bilang biar itu singa makan Firly? Selamatkan diri masing-masing lah, Bang. Oh gitu ya? Oke, kita tutup acara kita ya. Oke, orang-orang baik sekalian. Tadi ngobrol sedikit soal Tino, ada banyak bercandanya. Situasi ini berat buat Tino dari sisi personal. Begini, ada problem di para penegak hukum. Saya nggak tahu. Saya lawyer, kalau menurut undang-undang advokat, saya juga penegak hukum, tapi beda bidang dan lain-lain. Orang-orang seperti Tino dan juga banyak teman yang mungkin di 75, mungkin kita boleh kasih penilaian apapun, tapi orang-orang seperti Tino dan kawan-kawan pasti membangun dirinya, menjaga dirinya dalam pekerjaannya. Saya nggak tahu banyak, tapi beberapa hal yang saya tahu, misalnya orang yang kerja di KPK itu boleh dibilang kehidupan perdatanya agak mati ya, nggak bisa komunikasi sembarangan, pergi ke tempat sembarangan dan lain-lain. Kesian memang. Nah, tiba-tiba dalam rangka menjaga integritasnya mereka disingkirkan. Ada banyak bacaan-bacaan, analisa, bahkan sampai spekulasi ini sudah settingan balas dendam, penyingkiran dan lain-lain. Nanti waktu akan membuktikan. Gue mau ngomong apa ya? Nah, jadi yang saya mau bilang, ini tidak gampang buat Tino dan kawan-kawan. Ini bukan sekedar kalau mereka muncul di sini atau di media, Anda lihat di flyernya di online. Ini bukan soal perjuangan semata-mata, tetapi ini juga soal pride dan juga membela hari-hari yang telah dilalui ya. Nggak gampang. Nangkepin orang, kepala-kepala daerah yang daftarnya panjang bener gitu. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Kalau Anda ada ruang, ada tenaga, ada waktu, Anda bisa bantu doa, Anda bisa berkontribusi, Anda bisa ikut mengekspresikan dukungan Anda. Meskipun nanti di video ini banyak buzzer juga yang komentar gitu ya. Video saya ini kalau ngomongin KPK banyak buzzer, tapi saya menikmati, itu justru bagus buat saya. Saya juga bisa ngeker buzzer itu sampai mana doang bacotnya. Kita akan ketemu di Knalpot berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Jangan lupa cek Instagram Potland Indonesia. Kita ketemu lagi. Thank you, Tino. Kasih, Bang.